Ini untuk saya ingin mengetes rekaman. Oke, tips merancang rencana pembelajaran jarak jauh. Udah, mana Pak Stopnya mana? Ini ada. Stop. Ini stop ya. Berikutnya nah, ini mungkin apa namanya, ada perbandingan situasi saat ini yang waktu itu ya, sebelum digulirkan Merdeka Belajar ini dengan arahan kebijakan baru. Nah, kalau sebelumnya mungkin kita sebagai guru merasa kok membebani, kaku, harus 12 komponen, bagaimana menyusun IPK yang sesuai acuan, ya gitulah ya. Kemudian terlalu banyak komponen, bahkan bisa berlembar-lembar satu RPP itu, menghabiskan banyak waktu, tetapi ujung-ujungnya juga kita samalah semua mungkin minta dong RPP-nya gitu, kirim dong gitu ya, karena memang terasa berat mungkin ya, sebagian besar waktu juga tersita di situ. Nah, kemudian arahan yang baru itu lebih bebas, nah merdeka, tetapi tentu kebebasan ini ada acuannya. Nah, dari yang komponen yang banyak sebelumnya, kemudian akan dipangkas tentu tanpa mengurangi esensi dan komponen pokok dari RPP itu menjadi hanya 3 komponen inti saja. Nah, sementara yang lain adalah sebagai pelengkap, atau yang lain itu sudah include dalam arti sudah menjadi pertimbangan kita, cuman tidak tertulis di situ. Jadi 3 komponen itu adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen. Nah, itu terkait dengan komponen yang sekarang. Terus arahan yang sekarang itu diharapkan dengan efisien dan efektif, sehingga guru memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Nah, kemudian ini mungkin nggak perlu ya, sudah kita paham semua bahwa perencanaan pembelajaran itu dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar isi. Nah, apa sih muaranya? Ya tentu adalah mencapai kompetensi dasar. Nah, sekarang dengan regulasi yang baru ini, mungkin ada beberapa teman, Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin jauh lebih paham ya. Ada beberapa yang mungkin sudah sebagai instruktur nasional atau sebagai praktisi pendidikan, aktivis ya. Jadi mungkin cuman mungkin kita dalam kali ini sharing itu kita coba sama-sama lah menggali lagi, mendiskusikan gitu ya, supaya bahwa mungkin bayi yang masih remang-remang, masih ini kita sama-sama bisa mendapatkan pencerahan ya, meskipun mungkin saya pun masih banyak yang belum paham begitu. Nah, ini mungkin perbandingannya ya, dulu ada 13 pokok komponennya, dan menurut SE 14 tahun 2019 itu dipangkas menjadi 3. Jadi 3. Nah, kebetulan memang ini nanti juga akan menimbulkan banyak pertanyaan mungkin ya, kenapa surat edaran bisa mengalahkan Permendikbud dan seterusnya. Nah, itu mungkin bukan ranah saya ya, tapi ini sudah sempat didiskusikan atau pernah didiskusikan pada saat saya mengikuti workshop di Kemendikbud, bahwa ya pemangkasan ini tidak menyalahi gitu ya, tidak merubah apa yang ada di Permendikbud, karena Permendikbud itu posisinya lebih tinggi daripada surat edaran. Kemudian ini nggak perlu ya, jadi nanti dalam SE itu ada prinsipnya hampir sama dengan RPP yang sebelumnya, dalam arti memang harus efektif, efisien, kemudian berorientasi pada peserta didik, tapi mungkin nanti hal yang barunya adalah kita lebih leluasa di dalam merancangnya. Nah, termasuk format RPP juga disederhanakan. Mungkin kita ingat pada saat pelatihan instruktur kurikulum, perhatikan kurikulum di waktu-waktu kemarin, itu antara satu instruktur dengan instruktur lain, satu mungkin pengawas dengan pengawas lain, terkadang juga memperdebatkan format RPP ini. Kadang-kadang
yang bagian pendahuluan harus begini, begini. Nah, mungkin itulah yang kebijakan inilah yang mungkin sekarang diperbarui ya, supaya tidak menjadi hal-hal yang diperdebatkan gitu, sementara justru yang esensinya mungkin terlupakan. Nah, sehingga dalam format RPP ini pun bukan sesuatu yang baku ya, ada pilihan-pilihan, ada bentuk deskripsi, bentuk tabel, atau kombinasi keduanya. Dan karena judulnya Merdeka Belajar, tentu bentuk ini pun juga diserahkan kepada para guru untuk bisa merancangnya seperti itu. Jadi mungkin yang bisa kita simpulkan dari acuan atau landasan dari pemerintah tadi, yaitu bahwa dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Nah, 3 komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. 1 halaman saja cukup ya, tapi bukan berarti harus 1 halaman. Nah, jadi jika memang kita bisa menyusun RPP kita dalam 1 halaman dan itu sudah memenuhi apa yang ingin kita atau tujuan yang akan kita jalankan, oke. Tapi ketika ternyata tidak cukup 1 halaman, jangan kemudian juga dipaksakan 1 halaman. Karena ada persepsinya 1 halaman sehingga fontnya dikecil-kecilin. Nah, itu juga tidak seperti itu sebetulnya konsep Merdeka Belajar. Jadi boleh 1 halaman, tapi tentu tidak harus. Jika memang kita perlu 2 halaman ya tidak masalah, terutama mungkin untuk mata pelajaran yang banyak sekali aktivitasnya, itu mungkin 1 lembar tidak cukup. Jadi strateginya adalah RPP model lama diadaptasi dengan RPP berdasarkan Surat Edaran nomor 14 tahun 2019. Nah, atau membuat baru. Nah, saya mungkin memilih yang pertama ya. Pertama karena sudah ada RPP yang lama, nah kita pangkas saja di situ. Tapi mungkin kalau mau membuat baru untuk materi-materi tertentu, apalagi misalnya mungkin mohon maaf kalau saya mencontohkan geografi ya, karena saya guru geografi misalnya. Sekarang kalau ya Oh ya nanti Bu, jadi tip-tipnya belum ya. Ini kita landasannya dulu, nanti di slide-slide bawah insya Allah ada. Jadi kita samakan persepsi dulu dalam memahami apa itu RPP Merdeka Belajar yang orang-orang ribut 1 lembar gitu. Berarti kan insya Allah sudah ada nih paparan landasan hukumnya. Berarti kan yang penting ada 3 komponen tadi gitu ya. Ini kalau paparan aslinya sangat banyak, nanti kalau Bapak Ibu memerlukan ada gitu ya. Ini paparan, ini saya sudah cuplik-cuplik yang sekiranya langsung to the point di materi ini. Itu sakitinya. Nah, sekarang yang mungkin nah ini mungkin udah ya, nggak perlu saya ulang lagi karena tadi sudah dijelaskan sudah kita bahas di awal bahwa komponen intinya sekarang adalah ini. Nah, tapi tetap tidak mengurangi bahwa atau tidak menyalahi, tidak berlawanan dengan konsep RPP yang sebelumnya ya, misalnya berorientasi pada peserta didik, memberikan dengan banyak aktivitas dengan 4C dan literasi. Nah, itu tetap ya. Nah, ini tujuannya ya, mungkin kita semua sudah pernah membuat, dan dalam pelatihan yang kemarin-kemarin juga sama ya, tujuan pembelajaran itu dasarnya KD, teramati, meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ya. Nah, coba ini ini ya, nanti dalam pelaksanaannya mungkin nanti kita langsung bercontoh-contoh saja ya. Kita coba sama-sama rancang. Nah, ini alternatif modelnya ya, teman-teman. Pertama seperti ini model deskripsi, kemudian model nah ini mungkin lebih cocok
karena memang ini dirancang untuk di kelas ya Bapak Ibu ya, mungkin belum di PJJ, nanti di PJJ mungkin kita akan adaptasi. Nah ini di kelas, tentu kalau di kelas itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah itu yang alternatif model format RPP Merdeka Belajar yang boleh 1 lembar itu dengan 3 komponen pokok, tapi ini lebih di kelas ya, karena nanti di kelas kan kita ada pendahuluan seperti apa, inti seperti apa, penutup seperti apa. Nah nanti kita adaptasi kalau di jarak jauh seperti apa kegiatan pembelajaran itu, tapi tidak berbeda lah ya dengan format ini. Nah ini format kedua. Format kedua bisa dibuat tabel, diawali dengan di tabel kolom pertama tujuan, kolom kedua kegiatan pembelajaran dan penilaiannya sama. Ini juga RPP ini memang ditujukan untuk kelas ya, jadi tetap kegiatannya bertahap dari mulai pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan mungkin ini akan berbeda kalau di pembelajaran jarak jauh, karena kan karena kita nanti tergantung ya mau milih apa PJJ-nya itu. Nah ini yang campuran tadi, yang gabungan. Model ketiga ada kegiatannya, deskripsinya, waktunya, dan ditabelkan gitu. Nah silakan ya, nanti kita akan pilih yang mana. Nah sekarang karena jadi tadi konsepnya adalah konsep di kelas yang mungkin kita semua sudah paham lah ya, artinya RPP yang sudah ada dengan kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, tinggal disederhanakan saja menjadi 3 komponen. Nah sekarang bagaimana kalau RPP itu kita pakai atau kita rancang buat penginderaan jarak jauh? Jadi tentu kalau yang di kelas oke lah sudah ya, tinggal memangkas-mangkas tadi saja. Nah sekarang ini nggak perlu saya bahas panjang lebar ya. Jadi konsep PJJ itu awalnya kan dari perguruan tinggi yang UT, mungkin ada beberapa lembaga pendidikan yang di luar negeri juga ya menggunakan jarak jauh, homeschooling. Nah mungkin kemarin-kemarin kita belum begitu paham ya, karena memang aktivitas kita lebih banyak tatap muka. Nah ya intinya itu landasan apa itu pembelajaran jarak jauh. Nah kemudian bagaimana penyampaiannya gitu ya, bagaimana penyampaiannya. Sama, ini kemarin juga, ini kenapa ya, nongol sendiri nih. Kemarin mungkin kita tidak terlalu perhatian untuk hal-hal seperti ini, karena mungkin tidak semua guru pegangannya IT gitu ya dalam mengajar, ya kita lebih banyak kelas. Tapi ternyata sekarang kita perlu paham juga sepertinya gitu ya dengan kondisi seperti ini. Dan alhamdulillah dengan maksudnya ya alhamdulillah dalam hal ini mungkin ada sisi lain lah dalam musibah ini ya, kalau kita katakan musibah atau ujian ini, kita juga bisa mengenal hal-hal yang tadinya kita belum mengenal gitu. Nah jadi PJJ itu bisa disampaikan dalam bentuk e-learning, kemudian ya memanfaatkan teknologi belajar, kemudian juga ini kok ada nongol. Nah, ini contoh-contohnya. Coba mungkin kita sama-sama cermati, sama-sama hitung, sama-sama jujur. Sekian banyak aplikasi pembelajaran online ini, mana yang sudah pernah gitu ya. Pernah tuh kan pernah aja gitu ya, nyoba, tapi belum tentu menguasai. Atau cuman pernah lihat logonya saja, pernah dengar saja, atau bahkan sama sekali belum pernah mendengar dan belum pernah mencoba. Ternyata saya pun juga baru browsing ternyata sangat banyak, meskipun beberapa mungkin rumah belajar ya sudah ya, di antara kita anak-anak kan sering, karena ini milik Kemendikbud, rumah belajar. Dan sekarang kan Webex ini juga disosialisasikan, didiseminasikan di Provinsi Jawa Barat. Ini juga mungkin Office 365 ini pernah ada pelatihan dari saya Molek.
Google for Education, Google Classroom, Ruang Guru. Kenapa kita ngerti? Karena iklannya di TV terus-terusan. Tapi yang lain, Meja Kita, Indonesia X, Kelas Pintar, I Can Do. Ternyata baru tahu sekarang. Nah, Zenius mungkin sering kalau kita buka internet, kok yang jawab selalu Zenius gitu. Ternyata dia juga salah satu merupakan aplikasi pembelajaran online. Terus ini juga yang lain-lainnya, ada Edmodo, mungkin pernah dengar, terutama yang ya itu adalah pelatihan Edmodo gitu. Kelas Kita, Bimbel Smart, apa ini? Banyak scholar dan seterusnya. Dan masih banyak lagi. Ini yang aplikasi video conference-nya yang sekarang saat ini sedang kita pakai adalah Webex, Cisco Webex. Mungkin kemarin beberapa di antara kita juga menggunakan Zoom, menggunakan Google Classroom, Facebook Messenger Desktop, mungkin ada yang pernah nyoba Skype. Nah, ternyata sekarang yang tadinya cuma buat ngobrol, cuma buat mungkin kadang punya kerabat atau teman di luar negeri menggunakan ini, ternyata sekarang kita ikut ya, meskipun mungkin terpaksa atau dengan sukarela atau memang sudah tuntutan, akhirnya kita juga ikut juga melakukan beberapa hal ini. Nah, selain itu, jadi itu kaitannya dengan tadi ya, pertama landasan RPP, Merdeka Belajar, kemudian pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan berbagai cara. Nah, saya ingin mencoba mungkin bagi rekan-rekan yang belum sempat membuka atau belum sempat mampir di WA group atau di mana. Sekarang ini ada gerakan guru berbagi. Nanti teman-teman bisa buka di sama ya, linknya juga guru berbagi Kemendikbud gitu. Di sini kita boleh share RPP, kita boleh share artikel, boleh share aksi. Silahkan di login, ya biasalah ya, kita pakai email dan password. Nanti kita mau berbagi. Nah, dari sini kemarin saya buka, oh ternyata RPP konsep di guru berbagi ini adalah RPP konsep penginderaan. Aduh, geografi mah penginderaan mulu yang diingat. Pembelajaran jarak jauh. Nah, jadi di sini ada beberapa acuan-acuan bagaimana menyusun RPP pembelajaran jarak jauh yang bisa dibagi di webnya kementerian ini. Nah, sehingga dari banyak hal tadi saya coba merangkum gitu ya, merangkum untuk tentu pertama diri saya sendiri untuk membuat tips ini. Nah, apa syaratnya? Sangat mudah. Pokoknya kita punya RPP yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh kementerian ini atau yang terkait PJJ, silahkan dikirimkan. Nanti kita tinggal ada share ya, di situ kita daftar atau langsung masuk. Kalau sudah terdaftar, nanti ada share, bisa share RPP, ada uploadnya di situ filenya. Nah, panduannya. Nah, kalau panduannya secara teknis, dan yang panduan yang nomor 5 itu kaitannya dengan identitas ya, identitas RPP kita, instansi ya, samalah ya dengan RPP yang biasa kita buat. Kemudian nah, ini coba ada beberapa ketentuan yang bisa kita adaptasi dalam membuat RPP PJJ ini. Satu, aktivitas yang disarankan ada aktivitas yang kontekstual dengan kondisi rumah dan lingkungan sekitar. Kenapa ada poin ini? Karena memang sekarang saatnya adalah stay at home. Jadi aktivitas yang diberikan di dalam rencana pembelajaran jarak jauh itu diharapkan ada aktivitas yang kontekstual. Mungkin kalau saya pribadi sebagai guru geografi, contohnya misalnya setelah mempelajari materi tertentu, coba nanti kita selipkan, buatlah peta, terutama misalnya kita ada materi tentang ya mungkin konsep geografi atau pemetaan gitu ya, buat peta penyebaran COVID di Jawa Barat, datanya cari dari internet, kemudian bagaimana kondisi lingkungan rumahmu dengan apa ya, mungkin istilahnya apa nih, karantina RW, karantina perumahan. Itu kan kondisi rumah, meskipun mungkin tidak secara langsung terkait dengan geografi secara langsung ya,
Tapi ternyata kalau di geografi itu bisa dikaitkan, oh berarti kalau wilayah kita tertutup, sekarang kan saya pulang pergi di perumahan saya pun juga dijaga ada stiker kendaraan kita, dan kalau ada orang masuk tidak boleh sampai masuk ke perumahan, harus sampai di gerbang saja. Nah, berarti apa yang terjadi ketika itu? Nah, anak-anak bisa membuat laporannya, bisa kontekstual bahwa oh ternyata di rumah itu kondisi di rumah saja itu seperti ini, kondisi karantina wilayah saya itu seperti ini, dampaknya, efeknya, dampak sosialnya kalau sosiologi misalnya, atau mungkin dalam pelajaran lain berapa jumlah kendaraan yang lewat berkurang drastis. Biasa di perumahan bolak-balik banyak mobil, banyak motor, ternyata sekarang sudah sangat berkurang, gitu kan. Nah, kemudian ada juga asesmennya. Nah, ini mungkin untuk asesmen tidak saya bahas di sini karena ini mungkin yang pembahasannya terpisah ya, karena ada nanti penilaian Merdeka Belajar itu ada lagi. Cuman prinsipnya sama. Penilaian itu sekarang juga bermacam-macam. Istilah merdeka itu diserahkan ke guru. Kita mau bikin model kayak apa? Jadi tidak hanya pilihan ganda, uraian, tidak, tapi banyak sekali. Itu konsep dari asesmen Merdeka Belajar itu. Nah, kemudian di dalam RPP PJJ ini juga dijelaskan secara rinci, spesifik dan rinci. Kenapa begini? Kan jarak jauh. Kalau di kelas kan gampang, anak mungkin nggak ngerti langsung Bu nanya, saya belum ngerti gimana. Nah, mungkin gitu ya. Tapi kalau di ini tentu harus lebih jelas spesifiknya, atau mungkin ya harus siap dengan alat komunikasi yang lain. Anak dengan nge-WA, Bu nggak ngerti maksud tugas ini. Nah, itu bisa. Jadi nanti kita gabungan ya di dalam alatnya. Nah, ya ini ketentuan yang kalau teman-teman ingin berbagi RPP di Kemendikbud ya, tentu tidak boleh sara, tidak intoleran. Nah, strateginya tidak monoton. Cuman kan bedanya sekarang strateginya itu tidak sama dengan di kelas. Kalau di kelas kan mungkin pakai jigsaw, pakai discovery learning yang kelas, yang head to head, segala macam lah. Sekarang mungkin nanti lebih ke kegiatan tidak monotonnya itu berarti tadi kita memilih, guru dulu yang merancang, kita mau pilih strategi apa, Google Classroom kah, Webex kah, Zoom kah, atau ya WA saja yang sederhana misalnya ya. Nah, itulah yang nanti yang mengarah kepada strategi yang tidak monoton ya. Tentu tidak plagiat dalam membuat RPP tersebut ya, memang original RPP kita karena memang kita buat untuk kita gunakan kepada siswa kita, peserta didik kita yang mungkin beda dengan siswa peserta didik lain. Mungkin kalau di tempat tertentu semua siswa punya laptop, jadi gampang aja kalau disuruh tugas apapun. Mereka mungkin kalau dari kalangan orang tua yang ya mungkin secara sosial ekonomi mampu gitu kan, tidak mungkin di rumahnya ada wifi ya nggak masalah. Tapi bagaimana ketika dengan sekolah-sekolah yang anaknya mungkin terkendala dengan alat komunikasi, terkendala dengan kuota gitu ya. Nah, disitulah kenapa RPP harus kita buat sendiri gitu ya, tidak bisa memplagiasi milik orang lain. Nah, ini salah satu contoh yang sudah dibagi, tapi saya klik yang geografi kok sepertinya belum terlalu sesuai di hati ya, masih polanya masih masih inovasi dan gaung Merdeka Belajarnya belum terlalu nampak gitu. Tapi nggak apa-apa, lebih baik berbagi ya, meskipun mungkin kan penilaian tergantung sama orang lain kan, itu suatu hal yang biasa ya. Kita merasa nggak apa-apa, yang penting kita berbagi, nanti siapa tahu ada feedback dari orang lain, kita untuk perbaikan kita. Nah, sekarang masuk ke tips ya teman-teman. Nah, ini nanti sebenarnya saya sudah menyiapkan beberapa file contoh, tapi mungkin pertama-tama kita merangkum dari yang tadi ya, merangkum dari awal landasan apa itu pembelajaran jarak jauh hingga ketentuan berbagi RPP di Kemendikbud, kita coba rangkum dan kita coba buat. Mungkin ini kalau di antara kita ingin langsung mencoba sangat bisa karena cuma 1 lembar tadi gitu. Nah, tips yang pertama tentu yang terkait dengan
ya pasti arah tadi kan sudah ya di awal slide bahwa apa yang akan kita lakukan itu pasti terkait dengan kompetensi dasar atau tujuan yang akan dicapai. Berarti acuannya adalah sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, saya kalau mungkin ya pengalaman dan mungkin dengan rekan-rekan yang lain nanti bisa berbagi pengalaman. Mungkin untuk memudahkan kita petakan dulu submateri dan waktu. Kalau di kelas misalnya, saya sebenarnya ada ini, cuman coba ya saya coba share yang lain. Saya coba share file yang pemetaan. Yang pemetaan. Karena saya geografi, saya mencoba begini pemetaannya. Artinya ketika saya ingin melakukan pembelajaran dinamika atmosfer, kita ya guru-guru pasti tahu apa saja yang nanti akan kita sampaikan. Kita petakan dulu. Oh, ada 6 pokok bahasan utama. Dari lapisan atmosfer, unsur-unsur, klasifikasi iklim, curah hujan, gejala optik, perubahan iklim. Nah, masing-masing ada subnya lagi. Kalau di kelas ini kita bisa 4-5 kali pertemuan. Pertemuan pertama lapisan atmosfer saja, yang kedua unsur cuaca, yang ketiga dan gitu ya. Tapi kalau pembelajaran jarak jauh mungkin bisa dirubah karena kan tekniknya juga berbeda. Ini mungkin bisa jadi hanya 3. Saya ini buat hanya 3 RPP PJJ saja. Padahal kalau RPP di kelas ini 5 gitu. Karena apa? Karena sudah ada dukungan media yang lain dalam PJJ itu. Nah, ini tidak muncul di RPP yang tadi 3 komponen, tapi ini penting tetap kita buat untuk mengarahkan kita dalam menyiapkan media apa, bahan apa yang akan kita selipkan di tadi aplikasi yang kita pilih gitu. Ya, yang nanti akan kita pilih. Karena kalau kita tidak memetakan indikatornya, nanti akan kesulitan di dalam mencari media atau menentukan penugasan atau assessment. Jadi tetap konsepnya tidak berubah dari RPP lama bahwa RPP ini harus diinikan. Bu Hilda, ini muncul nggak? Ini muncul nggak punya? Oh, aduh, berarti ada yang salah. Iya, ada yang salah nih berarti nih. Bisa minta tolong lagi Bang Muiz. Kayaknya ada yang belum saya klik deh. Padahal saya ini buka tayangan yang ini. Oh, nggak ada ya, bentar. Bentar ya, Bu ya. Ini ya saya ini juga nggak ada ya, Bu Hilda ya. Bentar. Bentar ya. Minta tolong. Jadi kan saya tuh sudah nyiapkan file ya, ini kan file yang di sini. Nah, ini tuh ternyata nggak muncul di sana. Nggak muncul. Saya kurang klik apa? Udah share screen. Ininya. Rekamannya. Di Webex-nya juga boleh.
Oh, di bebeknya teh mana ya tadi? Ini. Di sini biasanya taskbarnya ya. Udah Saya- share screen belum? Saya minimize ya. Nah, kan ini. Kan ini. Oh ini, tinggal share screen lagi. Oh, gini. Udah ada share screen. Saya berarti pilih lagi gitu. Nah, screen satu aja. Share jadi semua screennya ke ini. Tadi salah ya berarti ya. Berarti saya kalau buka ini langsung muncul ya. Nah, Nah, ini muncul terus kalau misalnya mau ganti, minimize minimize dulu. Terus buka yang buat dari mana bukanya? up Apa tadi? di ini Mencetnya? Windows. Oh. Yep. Nah, ini loh aku mau nayangin ini loh. Nah, berubah jadinya. Ya, Jadi dia cuma nayangin segini aja, bawahnya nggak ada. Nanti pencet Windows aja kalau mau pindah. Iya. Makasih, masih linglung. Sekarang muncul ya, Bu Linda ya. Ya, ulang lagi coba ya untuk pemetaannya ya. Tips pemetaan. Ya, tips pertama, masih tips pertama. Muncul ya sekarang ya. Tips pertama itu pemetaan dulu. Kan? Kita ini pemetaan. Kalau di kelas mungkin materi-materi ini bisa 4 sampai 5 kali pertemuan. Ya, geografi paham. Maaf ya kalau contohnya geografi dengan banyak sekali submateri. Tapi kalau di PJJ ini bisa kita pangkas menjadi 3. Asal dengan mempersiapkan media-media untuk mempelajari ini semua. Dan strategi-strategi pembelajaran, langkah-langkah yang juga dilakukan peserta didik yang bisa mencapai ya materi-materi yang ingin kita sampaikan atau yang akan dicapai bersama-sama. Nah, ini kompetensi dasar yang tidak muncul di RPP Merdeka Belajar tadi, yang 1 lembar tadi atau yang boleh 1 lembar tadi, tetap penting kita buat. Karena kan indikator ini nanti pertama untuk mempersiapkan media pembelajaran, bisa dengan video, handout, lembar erja, bisa pula sudah jelas untuk assessment, untuk apa yang akan kita ujikan ketika mencapai kompetensi ini, indikator-indikator apa. Nah, ini penting meskipun tidak muncul di RPP yang Merdeka Belajar tadi. Kalau dulu kan harus muncul, bahkan ada yang sampai berapa belas gitu ya indikator, dan itu harus dengan kata kerja yang ini. Nah, itu tidak salah, itu tetap harus ada. Cuma mungkin sekarang lebih itu di belakang layar lah. Ya, itu di belakang layar. Kemudian jangan lupa juga kita rancang kegiatan keterampilannya. Kalau di kelas tentu lebih mudah ya, dan tinggal anak suruh buat apa, bisa tatap muka, bisa penugasan. Ya karena ketemu ya bisa, kalau nggak ngerti ya tinggal nanya gitu. Nah sekarang berarti bagaimana menyajikan kegiatan keterampilan ini di dalam pembelajaran jarak jauh. Tuh. Ini itu untuk share pemetaannya. Nah ini mungkin ini saya juga masih mencoba gitu ya. Ini tujuannya. Ini belum saya isi semua, tapi dalam materi atmosfer ini, dinamika atmosfer, saya sudah melakukan 3. Nah, tapi cobalah sebelum itu saya ini dulu aja. Tips yang ke-2 dulu ya. Memilih. Tip yang kedua itu tadi ya, tip pertama itu memetakan menentukan topik berarti sesuai KD, dan memetakan submateri sesuaikan dengan waktunya. Mungkin kalau pembelajaran jarak jauh kan waktunya mungkin di dalam interaksinya sebentar, tidak cuma 45 menit kali 2 ya, sama dengan tapi setelah itu kan masih memungkinkan untuk mereka mencari gitu. Nah, tip kedua, memilih formatnya. Nah, seperti tadi yang sudah saya coba
tayangkan yang punya saya memilih yang biasa, yang deskripsi gitu, yang model pertama. Tip ketiga, nah ini tentu memilih tip ketiga ini ya sedikit tahu diri gitu ya. Dalam arti begini, yang kita paling kuasai yang pertama tentu ya, kalau abad kesekian semuanya nggak menguasai kayaknya aneh ya. WhatsApp udah pastilah kita menguasai, YouTube juga lah, anak kecil juga YouTube sudah paham. Mungkin yang lain, yang paling gampang yang mana sih dengan tadi yang saya sudah tayangkan di atas, sekian banyak model kelas online yang sekian, yang macam-macam itu, yang mana? Nah, saya coba pilih yang tadi ya, yang sudah saya rancang adalah Google Classroom. Karena ternyata Google Classroom selain bawaan dari sudah ada di laptop kita, di Windows kita, di Google kita, juga mudah dipelajari. Artinya tutorialnya banyak, yang bisa ditanya juga banyak. Jadi kalau nggak ngerti tinggal nanya, apalagi dengan guru-guru yang muda ya, yang baru lulus atau yang masih muda, itu kan cepet lah begini. Nah, ternyata lebih mudah connect lah ya untuk yang ini. Termasuk yang sekarang sedang kita lakukan itu Kisco Webback ya, karena ini sekalian diseminasi ya, bahwa Kisco Webback ini ada di Jawa Barat itu ada pelatihan yang diawali dengan seleksi peserta dulu. Sebenarnya bukan seleksi sih, cuman mendaftar, tapi dibatasi waktu itu ya, waktu mendaftarnya. Dan ini sudah batch 6, berarti kan batch 1, 2, 3, 4, 5 tuh ada kemarin-kemarin. Cuma kayaknya kemarin-kemarin belum terlalu merasa butuh ya. Ya mungkin termasuk saya yang masih malas gitu, karena kan masih gimana mau ikutan ngajar aja 32 jam misalnya. Kemudian juga kayaknya susah gitu. Nah, ternyata benar batch 6 ini rekor terbanyak pesertanya. Soalnya nanti ada lanjut ya, batch 7 mungkin ya. Jadi sekarang kemarin itu sampai 3.000-an, yang biasanya nggak pernah sampai segitu. Ini ya, Kisco Webback ini dikelola juga atau difasilitasi oleh Dinas Tikomdik Jawa Barat. Nah, yang sekarang ini saya kalau di MGB Geografi dengan Pak Muslim Arif yang ikut. Guru-guru yang lain, ini pesertanya juga dari berbagai jenjang, ada guru PAUD, ada SD, SMP, SMA, SMK, SLB, ada semua. Nah, ini sekalian ya sosialisasi dengan Kisco Webback, dan yang sekarang sedang kita jalankan ini menggunakan Kisco Webback, dan ini bisa kita pakai juga untuk ke peserta didik. Nah, cuman kan karena modelnya beda dengan Google Classroom, tentu ada yang apa yang kita persiapkan. Ya ini berarti yang kita persiapkan. Kita persiapkan presentasi dan kita ngomong, kita bicara. Kalau Google Classroom belum nggak ngomong pun nggak apa-apa. Cuman nanti kita selipkan materinya. Nah, ini plus PowerPoint. Ini yang sudah saya lakukan dalam kegiatan sekarang ya, dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh saat ini. Kalau secara pribadi sih sudah pernah ikut kelas maya, tapi agak susah itu, harus diulang lagi lah sedikit demi sedikit. Itu yang tips ketiga. Tentukan dulu ya apa yang efektif, efisien terkait dengan KAD-nya, yang paling cocok, paling tepat, dan tentu yang kita kuasai. Mungkin kalau Bapak atau Bapak Ibu teman-teman yang sarjana komputer yang bergulut dengan IT, mungkin kecil lah, gampang, mau pakai apa juga mudah. Tapi bagi yang awam yang jarang menyentuh hal-hal seperti ini, tentu harus pilih-pilih yang paling memudahkan ya, tentu dengan tetap terus belajar untuk hal-hal yang lain. Nah, ini yang tujuan tadi ya. Jadi komponen utama pertama harus ada tujuan. Itu yang tidak boleh hilang di dalam RPP Merdeka Belajar itu. Tapi sama konsep tujuan di dalam seperti RPP sebelumnya sama, harus mengandung ya, atau include di dalamnya itu kata kerja, kemudian aktivitasnya, serta kompetensi yang ingin dicapai, baik itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, jika menggunakan, kalau di kelas ya misalnya, melalui pembelajaran ini peserta didik dapatnya, berarti yang pembelajaran itu kita ganti menjadi jarak jauh. Nah, kalau nggak mau menyebut merek, berarti bahasanya mungkin bisa begini: melalui pembelajaran kelas online dan media YouTube atau media video, peserta didik mampu apa.
atau apalah yang akan kita tentukan dalam aktivitas di tujuan itu. Nah, tip 5-nya yang tadi, karena kita sudah memetakan subtopiknya, sehingga kita mempersiapkan bahan ajarnya. Sebenarnya biasa saja seperti lembar kerja, PowerPoint kalau memang memungkinkan ya, modul atau apalah handout yang bisa kita buat sendiri, tapi nanti digitalkan, mungkin save di PDF, save dalam bentuk gambar atau divideokan. Nah, intinya menyiapkan media-media ini. Nah, ini mungkin yang menggantikan aktivitas kita di kelas yang bicara full dari jam sekian ke jam sekian, 3 jam berturut-turut. Nah, kita tergantikan dengan membuat bahan-bahan ini. Kalau menggunakan misalnya Google Classroom atau media-media yang tanpa teleconference, tanpa Vicon. Tapi kalau dengan Vicon, ya mungkin sama kayak di kelas, banyak ngomong kayak gini, ya, cuma nanti diselip-selipkan medianya tetap. Nah, jika menggunakan PowerPoint dari pihak lain atau dari sumber lain, menggunakan buku digital, menggunakan video, cantumkan sumbernya. Itu mungkin sudah merupakan bagian dari kesepakatan semua ya, supaya kita tidak terjebak dalam plagiasi. Tip ke-6, nah instruksinya itu rinci gitu. Nah, jadi benar-benar ini RPP ini Merdeka Belajar, dan benar-benar harus yang dibuat sendiri gitu. Karena sudah dipermudah ya, oleh gebrakan Merdeka Belajar Mas Menteri yang baru ini, sehingga kita ya harus bikin sendiri, sehingga kata-katanya pun ya benar-benar adalah itu kalimat perintah kita atau kalimat instruksi kita ke peserta didik kita. Belum tentu itu bisa dipakai untuk peserta didik di kelas sekolah lain. Bahasa yang kita buat juga untuk anak-anak kita. Nah, ya. Diharapkan ada interaksi 2 arah. Berarti ketika misalnya coba kamu amati video ini, misalnya rangkum isinya, kirim balik melalui kantong tugas, misalnya melalui kalau di Google Form kan ada ya, sudah langsung upload dari situ, atau melalui WA yang paling gampang tuh, atau kamu share dalam video kemudian sebar linknya. Berarti kan itu kan 2 arah, kecuali kalau pakai Vicon, anak bisa langsung ya 2 arah secara waktu yang sama meskipun di tempat yang berbeda. Nah, terdapat aktivitas kontekstual seperti tadi. Jadi terkait dengan kondisi stay at home, social distancing maupun physical distancing ini, berarti aktivitasnya tentu aktivitas yang tidak kemana-mana gitu. Jadi kalau mau milih misalnya dalam geografi itu ada misalnya penelitian geografi. Kalau dulu kan kamu sana ke Cibinong cari data observasi tentang ini, sekarang kan nggak bisa. Misalnya kalau apalagi sekarang lintas ya, insya Allah mulai hari ini dari kota kabupaten sudah sangat ketat keluar masuknya. Ya nggak mungkin anak kita beri tugas dan belum tentu juga dibolehin sama orang tuanya, karena sama-sama protek ya kita semua, karena takutnya anak-anak kalau udah keluar lupa gitu kan. Sehingga benar-benar aktivitas kontekstual itu yang ada di rumah, yang bisa dikerjakan dari rumah, itu yang terkait dengan RPP PJJ. Kemudian juga mengolaborasikan beberapa strategi sebagai upaya meningkatkan kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Nah, disinilah merdeka belajarnya, disinilah kebebasan guru itu dituntut atau ya dimaksimalkan lah, dimunculkan lah. Nah, sehingga Merdeka Belajar itu untuk apa? Improvement dan innovation. Itu maksudnya. Jadi benar-benar nanti jangan sampai RPP 1 MGMP sama. Ini MGMP geografi ya juga sama termasuk. Tapi enggak sih, alhamdulillah enggak. Tapi fenomena itu ada, terjadi. Nah, jadi 1 MGMP kalau pengawas yang tahu, oh ini kok ini sama hafal kan, karena kan sama-sama mengawasi guru-guru
tersebut. Nah, ini sekarang diharapkan tidak akan terjadi karena ya cuma 1 lembar inilah, masa harus nyontek lagi ya gitu ya. Ibarat bahasa itu ya kayak gitulah gitu ya. Udah dikasih cuma selembar aja kok masih nyontek gitu. Jadi marilah ya, mungkin pertama buat diri saya sendiri untuk upgrade lagi, mengimprove lagi, berarti RPP memang harus kita buat sendiri dan kita coba inovasikan, termasuk literasi juga bisa masuk ya. Kalau tadi misalnya atau kalau guru bahasa udah otomatis lah banyak. Kalau mungkin guru-guru yang lain dengan aktivitas rumah itu dia baca novel yang ada kaitannya dengan kondisi kita saat ini. Kemudian buat sinopsisnya, buat rangkuman bukunya dan seterusnya. Itu kan literasi juga. Itu tips 6 ya. Kayaknya cuma sedikit kok tipsnya, cuma 7. Tips terakhir adalah menyiapkan penilaiannya, meskipun nanti di dalam pembahasan ya kita sama-sama kalau ingin lebih lanjut belajar, banyaklah sumber-sumber ya, dari berbagai sumber ada khusus penilaian ini ya. Tapi di RPP tentu kan belum terlalu mendetail ya memberikan rencananya, cuman nanti intinya dalam RPP itu bahwa penilaian harus sifatnya ada bisa berupa rangkuman atau sebagai rangkuman yang nanti dinilai sebagai umpan balik bahwa anak itu ternyata merespon, senang nih dengan kegiatan ini, merefleksi kira-kira cocok nggak ya anak menggunakan Webex misalnya gitu ya. Tidak lanjut kalau misalnya ada yang masih kurang, kok masih kurang ya kalau dengan metode ini, teknik ini, ternyata mereka pasif. Dan ketika dites kan ada tuh di Google Form itu kan ada kuis yang bisa langsung diisi, langsung masuk ke email kita. Loh kok jelek-jelek nilainya, berarti kan itu tindak lanjutnya seperti apa kita siapkan. Dan tentu dalam penilaian ini juga untuk menyiapkan kegiatan berikutnya. Jadi ini terkait dengan mempersiapkan juga ya, misalnya ini yang materi pertama akan berkaitan dengan materi berikutnya. Berarti di kegiatan akhir itu juga ada menyiapkan kegiatan berikutnya. Ya maaf itu untuk kegiatan akhir ya, kegiatan penutup. Nah, tapi kalau untuk penilaiannya tadi ada umpan untuk sebagai kita bisa menilai kegiatan belajar yang sudah kita lakukan itu apakah ada kelebihan ataupun kekurangan. Yang kekurangannya tentu bisa kita jadikan pembelajaran. Nah, ini mungkin secara singkat kalau pakai Google Form, kan ada nih ini pakai Google Classroom. Kita pakai Google Form. Nanti ada absen, ada soal-soal yang beraneka macam model. Ada isian PG. Nah, kalau misalnya yang dekat dengan IT tentu banyak sekali. Kemarin beberapa rekan di VCT juga sudah banyak menayangkan tentang menilai menggunakan banyak cara ya, aplikasi online dan lain-lain. Nah, ini kan tentu bagi guru-guru yang masih awam masih perlu belajar. Tapi ini yang saya contohkan adalah yang paling sederhana. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan sharing hari ini. Sekali lagi mohon maaf karena saya tahu peserta Vkon ini pasti banyak dari Bapak Ibu rekan-rekan yang senior yang memang sudah lebih expert, lebih jam terbangnya tinggi. Jadi bukan bermaksud untuk menggurui, tapi dalam hal ini karena ini kan baru digulirkan akhir 2019 ya Merdeka Belajar ini. Nah, coba kita pelajari sama-sama. Kita coba diskusikan supaya ternyata kalau kita melakukan seperti ini berarti itu memang ada acuannya. Jadi tidak ini yang nggak boleh, ini boleh. Mungkin tidak seperti itu ya, karena di sinilah peran guru itu diberikan keleluasaan, kemerdekaan untuk mengembangkan pembelajaran yang akan kita buat. Yang nanti ada lagi program Kemendikbud itu yang guru penggerak itu. Ya, di guru penggerak itu salah satunya adalah dia tidak harus menunggu instruksi untuk melakukan sesuatu yang baru, gitu kan, untuk melakukan hal-hal yang inovasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sekarang Bapak rekan-rekan nanti ada moderatornya, kalau ingin bertanya bisa melalui chat atau melalui. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjut dengan sesi
mungkin bukan tanya jawab, sesi sharing ya Bapak Ibu ya, sesi sharing. Kalau tanya jawab nanti kan kayaknya ahli gitu ya saya, padahal kan enggak. Nah, kita sesi sharing. Mungkin ada yang mungkin tadi yang saya tayangkan ada Bapak Ibu yang kurang setuju, ya silahkan sharing. Mangga, saya serahkan ke moderator. Ya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Langsung dijawab ya Bu ya. Ya. Halo Bu Yuli, makasih sudah bergabung. Bu Yuli itu sudah lulus VCT duluan ya, jadi lebih canggih lah. Sebetulnya ada ya Bu Yuli dan teman-teman yang lain tayangannya bagaimana membuat RPP ini ada tuh masih di Permendikbud yang lama. Itu bisa per pertemuan, bisa dalam 1 KD. Tetapi kalau pengalaman saya dan karena ada perubahan, kayaknya kalau 1 KD geografi nggak akan mungkin 1 lembar gitu. Nah, jadi kemungkinan ya paling memudahkan kita kalau ingin 1 lembar berarti ya per pertemuan bikin RPP-nya, per pertemuan yang langsung nanti akan menggunakan model apa kalau di kelas, atau menggunakan teknik apa kalau media apa kalau PJJ. Karena sepertinya masa materi sebanyak ini kalau diselembarkan gimana, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Tapi boleh di dalam acuannya, boleh per pertemuan kan, boleh per KD juga, karena kan semua nanti terkait dengan karakteristik dari mata pelajaran itu tersendiri. Ada yang mungkin materinya singkat ya, 1 KD 1 lembarnya cukup atau 2 lembar. Berarti kalau ini misalnya kita break dalam 3 pertemuan nih atmosfer ini, berarti kan cukup 3 lembar gitu. Lembar pertama untuk hanya khusus lapisan atmosfer saja pakai apa? Kalau saya kemarin ini paling sederhana, ini baru yang ini pakai Webex. Yang pertama nih, tapi kan saya kemarin bukan sebagai host karena di sini ada Pak Ari ya. Jadi Pak Ari yang nge-hostin, saya tinggal presenter aja ke anak-anak. Saya pakai ini dengan tayangan video. Sudah, tugasnya pakai kantong tugas, sama dibuat Google Form juga. Ini yang RPP kedua ini digabung, RPP kedua unsur dan iklim. Nah, ini RPP ketiga. Seperti ini. Mungkin gitu ya. Apakah masih ini jawabannya? Iya, iya. Disesuaikan. Disesuaikan materinya masing-masing. Oh iya. Iya. Sharing Bu, jangan tanya, sharing. Sharing, jangan tanya. Iya. Waalaikumsalam. Dengar ya Bu. Oh ya. Oh itu, ini pakarnya nih. Jangan nanya ya Bu ya. Jangan nanya ya Bu ya. Sharing aja ya Bu. Malu ntar saya. Perasaan semua males. Saya juga males Bu. Iya. Iya Bu. Betul. Betul, betul.
Mm-mm, betul. Iya, betul, Bu. Betul. Betul, heeh. Betul, 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 ya, Bu. Heeh. Oh ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu, atas respon komentarnya. Ya, Bu, itu memang masalah klasik ya. Memang masalah klasik kan kita sendiri pernah bareng-bareng di IKA ya. Itu waktu itu masih ribet ya RPP-nya ya, Bu ya. Jadi wajar kalau males. Sekarang mestinya keluhan ini kan masuk nih ke menteri. Nah, sekarang sudah ayolah bebas, selembar juga boleh. Makanya kadang kita juga bingung kalau masih selembar juga kok masih kagak mau bikin gitu ya. Nah, tapi ya insya Allah mungkin ya dikit-dikit mungkin ya Bu ya merubah mindset, karena ternyata kalau dengan PP enak kok, cuma selembar doang, cuman apa namanya, nah ini kayak saya ini ya, misalnya nih saya coba ini, saya tadi mencoba sendiri, mengerek-reka sendiri. Masa sih kalau cuma bikin ini memang belum lengkap ya Bu, nanti kan mestinya ini kita sedikit uraikan ya, dengan Bebek itu ngapain aja, dengan Google Classroom ngapain aja. Sudah, ini kan masih banyak di bawahnya nih, penilaiannya juga cuman kuis di Google Form. Ya masa sih cuman bikin begini doang gak bisa, gitulah ya. Insya Allah itu yang menjadi apa namanya strategi ya, strategi mendorong temen. Nyontek tapi nyonteknya diganti gitu loh, diganti apa yang akan dilakukan gitu. Jadi nyonteknya adalah nyontek yang memang benar akan dilakukan, bukan nyontek ya artinya mencontoh ini. Mungkin begitu, karena memang kemarin ya Bu ya, sebelum ini digaungkan Merdeka Belajar, belum kan kita sudah ada rencana mau IHT, rencana mau sharing dengan teman-teman, udah keburu ini Bu, keburu ada stay at home ini, jadi memang belum ya. Insya Allah lah setelah ini ya, setelah ini ada tercerahkan gitu. Terima kasih Bu Rahmi ya atas supportnya, atas responnya. Ya Bu Nur, apalagi? Ya, ya masih ada waktu, fleksibel sih ya. Kalau sebelumnya sudah selesai ya nggak apa-apa. Oh, coba denger Bu, denger kok Bu, denger. Mangga. Oh iya, Bu Batin, apa kabar? Sehat Bu Batin? Gimana? Miko gimana Miko? Miko gimana? Oh iya. Iya, iya. Yo. Ini gimana sih aku salah? Uh-uh. Iya, mangga. Oh iya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya, iya. Iya. Heeh. Mm-mm. Betul. Mm-mm. Mm-mm.
Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Ya, luar biasa ya Bu ya. Heeh. Iya, iya. Mm-mm. Mm-mm. Guru. Mm-mm. Mm-mm, betul. Iya, betul ya. Mm-mm. Apa ya? Iya, betul. Iya, betul. Mm-mm. Ya, sama-sama sharing ya Bu ya, saling 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 melengkapi ya, saling melengkapi. Yo, makasih ya Bu ya. Nanti nanti ikutan lagi ya, sekali lagi ya. Oke. Makasih. Yo. Waalaikumsalam. Nongol-nongol nih. Boleh. Cuman belum tahu caranya share-nya. Saya share. Mau yang lengkap atau yang iya, mangga. Mangga, ya. Nanti saya tanya di grup gimana cara nge-share-nya kalau via Webex bisa nggak? Ya, boleh. Kalau saya share, Bu. Bapak Ibu nanti saya share. Ini nanti ada tayangan aslinya yang dari Kemendikbud ada, tapi yang ini memang sudah saya rangkum ya dengan PJJ dengan tips gitu. Tapi kalau mau yang sumber aslinya juga ada, mangga. Mangga, sharing ya Bu ya. Yuk mangga. Iya, mangga. Iya. Mangga, Ibu. Mm-mm. Oh ya. Oh, iya iya. Iya. Oh ya. Mm-mm. Mm-mm. Oh ya, alhamdulillah ya Ibu ya. Iya. Mm-mm. Iya, iya mangga Ibu. Mm-mm. Hmm. Mm-mm. Iya.
Hmm. Semua hambatan Ya. terakomodasi di situ. Iya, iya, Ibu. Dibuatlah video pembelajaran. Terus kita share ke orang tua murid video pembelajaran itu, lalu orang tua murid mengikuti video-video yang diberikan oleh guru. Mm-mm. Yang pertama bisa dengan video pembelajaran, bisa juga menggunakan Zoom. Mereka justru anak-anak yang awalnya tidak, mungkin belum melakukannya. Iya. Jangankan anak berkebutuhan khusus, kita juga baru Betul. sekarang gitu ya. Betul, Ibu, betul. Secara intensif ya, Bu ya. Secara intensif kan baru sekarang ya, Bu ya. Iya. Ya, betul. Mm-mm. Secara terus-terusan. Iya. Sebaliknya dengan video kan, Iya. video kan ada orang Betul, betul, Ibu. ada di grup. Mm-mm. Sekarang kita dengan pembelajaran seperti ini, anak SLB menarik gitu. Mm-mm. Menarik. Jadi setiap pagi ketika kan pelajaran guru-guru sudah memberikan jam segini untuk ini gitu ya. Jadi mereka orang tua bilang katanya, Oh ya. malah lebih tunggu-tunggu katanya. Kapan belajar? Kapan belajar? Berarti kan di balik ada suatu musibah mungkin ya. Ini suatu positif juga Mm-mm. buat pendidikan kita juga gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Pelajaran kita sekali anak-anak juga kan lebih menguasai dalam hal itunya, meskipun sekecil apapun di SLB kita gitu ya, Bu. Iya. Mereka Iya, betul, Bu. mereka Betul. gitu, Bu. Iya, iya. Seperti itu. Iya. Ya masuk sekali Ibu sekarang menampilkan seperti ini, dan Mm-mm. saya juga bisa sharing-sharing pengalaman di Iya. SLB seperti itu, Bu. Oh, iya. Iya. Ternyata dengan Zoom, dengan apa, dengan yang video pembelajaran, terus bahkan kami guru itu sudah membuat Mau bakso apa makan? kayak kemarin aja, kemarin itu ujian online ya, SLB juga melaksanakan ujian online tuh untuk SMA, kemarin melaksanakannya, tetapi tidak seperti apa yang dilaksanakan seperti anak-anak SMA pada Oh ya. umumnya. Iya. Tapi kan di situ ya, Bu ya, merdekanya, inovasinya kan jadi muncul ya, Bu ya. Untuk anak SLB kan seperti aplikasinya seperti apa, itu kan jadi guru-guru jadi berinovasi lah ya. Mungkin kalau gitu, supaya mereka kan juga seneng dan bisa gitu kan ya. Gitu. Ternyata apalagi kemarin anak tunagrah kita yang hambatan inteligensi ya, gitu. Iya. Juga sama melaksanakan online. Iya. Iya. Jadi saya akan mungkin itu saya presentasi. Ya, ya boleh Bu, buat pengalaman kita juga, biar kita juga paham, nanti insya Allah kita bergabung di tayangan Ibu yang terkait dengan keseharian Ibu gitu. Iya, iya. Mm-mm. Ini berbagi saja ya, Bu ya. Mangga, terima kasih banyak Bu. Kalau nggak gini kan kita belum tentu paham loh Bu, belum tentu Bu. Karena kan memang bukan sehari-harinya kita ya. Tapi alhamdulillah ya, berarti kalau dengan ada sharing-sharing begini kan, oh ternyata apa yang kita belum tahu ya, ternyata ada inilah ya, ada wawasan baru ya, ada pengalaman baru mungkin seperti itu ya Ibu ya. Makasih Ibu ya atas sharingnya. Sama-sama, Bu. Ya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Ya sudah, kalau memang sudah tidak ada mungkin juga waktunya juga sudah mau habis ya Bu Nur ya. Mungkin saya close ini dulu ya, statement close dulu. Jadi kondisi ini kan sebetulnya tidak kita harapkan ya dengan kondisi wabah seperti ini, tapi insya Allah semua ada hikmahnya. Kita ambil positifnya, berarti ada
hal baru yang bisa kita peroleh dalam keadaan seperti ini, dan insya Allah segera berlalu ya teman Bapak Ibu, kondisi ini bisa kita berkumpul lagi, tapi sudah dengan bekal gitu ya, kita berkumpul lagi tapi sudah membawa bekal banyak ilmu IT seperti ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam Vicon Webex saya ini. Kemudian juga semoga bermanfaat. Jika ada penyampaian saya yang kurang berkenan, yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan VCT ini makin terjalin silaturahmi ya di antara kita. Tadi kita sebenarnya banyak yang belum kenal nih dengan teman-teman sebelumnya, tapi sekarang sudah kenal. Ya, semoga bermanfaat dan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menjaga sesuai dengan arahan ya, tetap di rumah, tetap menjaga pola makan, kebersihan dan seterusnya. Ya, terima kasih. Mungkin Bu Nur ya bisa ditutup. Assalamualaikum. Ya. Hijab merah putih. Menyiapkan dunia yang rinci, yang terakhir menyiapkan penilaian. Dan alhamdulillah banyak yang juga dari yang lainnya ya, bahwa dengan adanya konsep Merdeka Belajar ini dapat memotivasi kita sebagai guru untuk membuat inovasi yang baru dan aktivitas yang lain. Waktunya mungkin diam aja, dan apalagi dengan keadaan seperti ini kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis teknologi. Bahkan di SLB pun antusias ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan Merdeka Belajar. Mungkin cukupkan sekian dari untuk ini. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.